Mau tidak mau saya harus belajar berenang. Kolam kecil itu tidak bisa untuk latihan prestasi. Tapi paksa ya? Saya memaksakan diri sebenarnya. Ini Owen Podcast, datang duduk bora. Welcome to the Lawan Podcast. Datang duduk wara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, comment, subscribe yang punya channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di Lawan Podcast, saya ucapkan selamat datang, welcome to home. Selamat datang di Lawan Podcast, dan di channel ini akan banyak sekali mengundang tokoh-tokoh inspiratif anak muda keren di Kota Maumere dan mudah-mudahan di NTT ya. Dan kali ini kita sudah kedatangan salah seorang pelatih guru renang, orang pertama yang memiliki lisensi, dan di NTT beliau adalah orang kedua. Ada Pak Lustrin di sini. Kita beri tepuk tangan dong. Pak Lustrin, terima kasih sudah mau mampir di Lawan Podcast, dan pada kesempatan ini kami kita himbau untuk selalu mengikuti prokes, menjaga jarak seperti yang kami jaga ini. Teman-teman, kami himbau untuk selalu menggunakan masker pada saat Anda berada di rumah atau berada di luar rumah. Dan pada kesempatan ini kami sudah menggunakan masker, tapi kita harus membuka masker karena teman-teman juga harus tahu Pak Lustrin itu yang mana nih ya. Mungkin kita bisa buka masker saja Pak Lustrin. Oke, dan selamat malam Pak Lustrin, apa kabar? Baik, selamat malam. Mungkin bisa ceritakan sedikit latar belakangnya. Basicnya waktu itu guru, apakah waktu itu kuliahnya guru ataukah kuliahnya jurusan lain terus ikut kursus renang dan sebagainya. Oke, terima kasih Bang Denny. Latar belakang saya lulusan dari pendidikan olahraga. Oke, S1 olahraga di Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, siap. Hormat buat teman-teman di Nusa Cendana Kupang. Ya. Waktu di bangku kuliah, ya, kita dapatnya secara umum mengenai renang. Ya, ada mata kuliah olahraga termasuk dengan renang. Jadi itu hanya membahas secara umum, ya, tidak secara spesifikasi mengenai renang. Oke, siap. Setelah tamat, saya masuk mengajar di SMP Frater. Jadi dalam perjalanan, ya, mulai tahun 2014, jadi saya sudah mulai renang ini dengan anak-anak. Kebetulan mengajar anak-anak saya di sekolah lewat ekstrakurikuler renang. Dalam berjalannya latihan, ya, kompetisi, ya, event-event olahraga pelajar di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Akhirnya setelah saya pulang, ya, saya melihat bahwa teman-teman yang di luar NTT ini luar biasa, mereka punya skillnya luar biasa, ya, teman-teman pelatih dalam hal ini. Jadi muncul rasa rasa ketertarikan saya, ya, bahwa saya ingin mau membesarkan renang ini di sekolah saya, ya, bukan hanya di sekolah, di Kabupaten Sika ini, bahkan di NTT. Ya, jadi saya punya tekad, ya, paling kurang, ya, saya harus dapat kesempatan ini untuk meraih secara legalitas menjadi seorang pelatih, ya, dan seorang wasit. Dan puji Tuhan, mungkin dengan saya punya keseriusan niat, akhirnya saya dipanggil oleh Pemprov. Ya, kami dari Sika dipanggil oleh Pemprov untuk mengikuti pelatihan. Waktu itu pelatihan pelatih, ya, pelatih renang di tahun 2016, ya, 2016, ya, di bulan Juli waktu itu. Ya, akhirnya dalam seiringnya waktu, setelah saya dapat lisensi pelatih di tahun 2018, kami juga dapat undangan untuk mengikuti pelatihan wasit nasional. Ya, pelatihan wasit nasional. Jadi saya termasuk utusan dari NTT. Waktu itu kegiatannya di Surabaya. Kegiatan di Surabaya, dan itu melibatkan seluruh anggotanya yang ikut pelatihan itu seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia termasuk saya dari NTT, kami dari NTT. Itu menurut saya itu sudah, ya, level yang tertinggi untuk se-Indonesia. Siap. Jadi kalau memang kita ambil wasit nasional, berarti event-event nasional kita bisa berpartisipasi. Berarti sekarang kalau misalnya ada event-event nasional, kalau dipanggil bisa menjadi salah satu wasit dan juri di situ bisa? Ya, siap. Sejauh ini sudah. Sejauh ini kita sering
pernah dipanggil untuk wasit nasional dan saya sudah pernah menjadi wasit di nasional. Oke, siap. Kita beri aplaus dong. Ini sebenarnya pencapaian yang luar biasa. Yang mungkin saya kira teman-teman yang nonton ini juga belum tahu sebenarnya. Ternyata anak muda Maumere juga bisa nih mewasiti. Artinya di kancah nasional begitu kan. Orang pikir kan ya palingan kita kan hanya di lingkup kuat-kuat di Maumere saja lah. Walaupun mampu ya ada kemampuan sedikit ya sampai Kupang. Tetapi ini nasional itu sebenarnya hal yang luar biasa. Bergelut dari 2014. Setelah 2 tahun bergelut, diberi kesempatan dan saya yakin bahwa banyak sekali hal-hal baru. Nah, tetapi pertanyaan saya seperti ini. Banyak sekali teman-teman guru olahraga yang seprofesi dengan Pak Lustrin. Di Maumere sendiri itu kan banyak sekali yang pingin mau jadi wasit sepak bola, mau jadi wasit futsal, mau jadi wasit bola voli dan sebagainya. Tetapi kok Pak Lustrin mau menjadi wasit renang? Itu kenapa terpikirkan untuk renang? Apakah memang suka berenang ataukah memang rencana mau berenang sini sampai di Jawa atau mau sampai ke pulau-pulau itu pakai berenang atau bagaimana nih? Kok sampai akhirnya terpikirkan seperti itu? Ya, terima kasih. Jadi ini cerita yang menarik sebenarnya. Ini cerita menarik ya. Abang Denny tahu bahwa kita ini dari gunung ya. Ya, kita sama-sama dari gunung. Yang memang basic kita pasti kalau soal dunia renang kita kalah dengan orang yang pinggir pantai. Siap. Hanya saya mau membuktikan itu bahwa kita orang gunung tidak kalah dengan orang yang di pesisir pantai. Siap. Ya, kalau dulu orang pesisir yang ajar kita berenang, tapi sekarang kebalikan. Orang gunung. Kita orang gunung yang ajar orang pesisir berenang. Itu tercatat. Siap. Belajar renang itu sejak kecil ataukah sejak SMA atau pada saat bangku kuliah ataukah baru-baru ini belajar renang? Jadi saya memang basically-nya pertama memang tidak tahu berenang. Nah, tidak tahu berenang. Hanya karena niat ya. Jadi ceritanya mau tidak mau saya harus belajar berenang. Di Kabupaten Sika ya baru Pak Lustrin sendiri yang memiliki sertifikat, memiliki lisensi sebagai seorang pelatih renang. Nah, tetapi kita harus lihat juga, pasti kita tarik ke belakang sendiri. Waktu awal-awal menjadi seorang pelatih renang, itu kan hal baru di Kota Maumere. Kalau menjadi pelatih cabang sepak bola atau menjadi bola voli dan sebagainya itu kan sudah biasa. Tetapi menjadi seorang pelatih renang itu kan buat apa sih kami renang? Nah, pasti kan pertanyaan seperti itu kan kami bisa belajar secara otodidak atau kami bisa belajar dengan teman-teman. Kenapa kami harus membayar untuk belajar ke Pak Lustrin untuk menjadi seorang pelatih renang? Nah, kan pasti ada timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, waktu itu Pak Lustrin menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu seperti apa waktu itu? Saya rasa kalau kita ini wilayah kepulauan yang berada ya. Tentunya ya pasti banyak potensi. Kita apalagi Maumere ini Kabupaten Sika ini ya, kita rumahnya di depan, lautnya di belakang. Kenapa kita tidak tahu berenang? Itu pertanyaan. Saya kadang-kadang kita nyanyi nenek moyangku orang pelaut. Tapi kita orang pesisir, kita orang yang dekat dengan laut tidak tahu berenang. Betul. Kalau kita membanggakan bahwa nenek moyang kita orang pelaut. Itu Pak Lustrin sebenarnya singgung saya tuh. Saya juga saya dari setelah podcast ini mungkin saya juga kayaknya harus berguru. Pada saat Pak Lustrin sekarang artinya bahwa sudah mencapai titik yang Pak Lustrin harapkan, bahwa saya menjadi salah seorang pelatih renang yang pertama di Kabupaten Sika. Artinya saya sebagai orang yang mencetuskan bahwa kami di Kabupaten Sika ini bisa nih punya pelatih renang nasional. Kami pasti bertanya-tanya apakah sudah ada pencapaian. Nah, teman-teman yang Pak Lustrin bawa, artinya anak-anak didiknya Pak Lustrin sudah ada pencapaian yang artinya di kancah, mungkin sudah di kancah nasional atau ke kancah daerah seperti di Kupang dan sebagainya. Iya, jadi kita anak-anak dalam yang tergabung dalam pemusatan latihan. Jadi kita di sini kan ada saya kebetulan dirikan klub ya, namanya Maumere Swimming Club. Ya, jadi anak-anak yang tujuannya untuk mewadahi anak-anak yang punya potensi, yang punya bakat minat terhadap dunia akuatik renang. Jadi sejauh ini pencapaiannya menurut saya maksimal. Ya, maksimal karena beberapa event-event kejuaraan kita pernah ikut
ya, baik itu di event kejuaraan U2SN, itu tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, SMK, ya, itu kita bahkan pernah juara di provinsi, ya, ya, pernah juara juga di nasional, event nasional. Dan saya bersyukur untuk event-event pelajar seperti U2SN itu, ya, selama beberapa tahun pelanggaran U2SN itu, yang mendapatkan medali di cabur renang ini untuk NTT ini baru anak-anak Niantana. Kita sudah event nasional sudah berapa kali ya? Ya, si Jessica, si Fania Goni, ya, si Ririn, yang terakhir ini Ririn, anak SMK Yohanes 23. Ya, kebetulan dia masuk juga di pembinaan di Maumere Swimming Club. Dia mendapat medali perunggu di tingkat nasional. Waktu itu kejuaraannya di Provinsi Banda Aceh, ya, event nasional tingkat SMK. Jadi dia merebut 2 medali perunggu di gaya butterfly atau gaya kupu-kupu putri untuk nomor 50 meter dan 100 meter putri gaya kupu-kupu. Ya, jadi itu menurut saya suatu pencapaian yang maksimal. Saya bangga untuk itu. Ya, kita bangga untuk itu. Bukan saya Pak Lustrin, kami sendiri bangga bahwa ternyata kami pun orang wanita juga bisa menjadi pelatih dan membawa sampai di kancah nasional, itu luar biasa. Pasti ada kenang-kenangan yang positif dan negatif. Nah, jadi dalam perjalanan itu ada suka dan dukanya. Nah, jadi mungkin bisa diceritakan sedikit dukanya dulu waktu awal-awal merintis komunitas renang di Maumere ini dan awal-awal mengajak anak-anak untuk ayo kita belajar renang di Maumere ini kan sebenarnya waktu awal-awalnya kalau mungkin untuk saat ini mungkin sudah ramai, tetapi pada awal-awal itu pasti susah. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, jadi mulai merintis komunitas renang di Kota Maumere, saya mulai dari siswa saya. Jadi saya selalu masuk dari kelas-kelas, kalau biasanya pembelajaran penja, saya bilang, ayo kita belajar berenang. Ketika saya bilang, ayo kita belajar berenang, Pak, kami olahraga ini, kami cabur ini, kami sudah futsal, kami sudah sepak bola. Ya, saya hanya urut dada. Ya, saya bilang tidak apa-apa, karena anak-anak asing sekali tentang dunia akuatik ya. Kalau untuk bermain air di laut ya sudah biasa, tapi kalau soal renang mereka, apa renang itu kompetisi, tidak ada, boro-boro ada di sini. Iya, betul. Ya, saya tidak berhenti untuk mengajak mereka, memotivasi. Akhirnya sudah ada yang berminat. Ya, saya latih, kebetulan ada event O2SN juga untuk pelajar. Akhirnya kita latihan. Hanya memang namanya kita melatih anak-anak ya. Kadang ada titik jenuhnya ketika mereka melatih. Mungkin mereka rasa capek. Kadang-kadang kita latihannya 2-3 hari keempat mau latihan, orangnya tidak datang. Ya, mungkin libur dulu 1 minggu, dia datang lagi. Jadi itu tantang. Kadang-kadang saya ke kolam, kadang-kadang duduk. Kok manusianya di mana nih? Manusianya tidak datang-datang, anaknya tidak datang-datang. Tapi saya tetap konsisten. Saya tetap sabar, konsisten. Saya mau anak-anak datang atau tidak datang, saya tetap di kolam. Itu hal-hal yang terjadi teknis ya di kolam kadang-kadang yang terjadi. Untuk kolam seperti kita punya di Kota Maumere, di Kabupaten Sika ini sebenarnya tidak layak. Kalau untuk kolam-kolam kita di sini kan lebih banyak yang punya hotel, dan itu kan sebenarnya tujuannya untuk tamu, kolam untuk rekreasi. Ya, hanya mau bagaimana kita tidak punya fasilitas yang memadai. Ya, kalau kita mau berlatih untuk prestasi ya seharusnya di kolam yang standar dengan panjangnya 50 meter, lebarnya 25 meter. Ya, itu untuk latihan prestasi dan itu cocok di situ. Hanya kan kita kondisi kita. Jadi, dan saya tidak mau menyerah dengan kondisi yang ada. Saya terus pacu anak-anak saya, anak didik saya, bahwa kau tidak boleh menyerah. Dengan keadaan kita sekarang, justru harus memacu kita untuk lebih berjuang lebih keras. Jadi kadang-kadang teman-teman pelatih renang yang lain kok, urus kau bisa ya, kok latihannya di kolam kecil. Dan saya juga sebenarnya sudah tahu bahwa kolam kecil itu tidak bisa untuk latihan prestasi. Tapi paksa ya? Saya memaksakan diri sebenarnya. Akhirnya berjalannya waktu dan membuktikan bahwa ya kami tidak menyerah dengan fasilitas yang terbatas. Akhirnya kami mampu, dan
ini sebenarnya pukulan buat kita punya pemerintahan Kabupaten Sika bahwa hal-hal seperti ini mungkin kedepannya kita membenahi. Kita tidak menyalahkan bahwa hal-hal ini hal-hal kenapa tidak ada. Tetapi kan memang pemerintah juga melihat potensi-potensi apa dulu yang ada di sini. Ya, ini kita bisa benahi pelan-pelan. Apalagi memang dengan adanya COVID ini membuat kita menunda hal-hal itu. Jadi ya kita untuk saat ini mudah-mudahan dengan adanya podcast ini ada beberapa orang yang mungkin mendengarkan ini dan mungkin mulai berpikir, oh mungkin saya bisa bisnis ini, bisa membuat kolam renang, artinya bisa disewakan untuk latihan untuk atlet, mungkin bisa juga karena tanpa kita sadari bahwa kita sudah membuktikan bahwa kita ada guru dan pelatih renang nasional kita punya juara-juaranya ada, dan itu ada di Kabupaten Sika, dan kita tidak ada tempat latihan saja di sini, kurang tempat latihan saja. Itu yang mungkin kalau ada yang mau membangun kolam, kita persilakan, kita dengan senang hati mungkin ya. Nah, tapi di sini kita tanya senangnya juga, senangnya pasti tadi kan banyak sekali senangnya mendapatkan juara, salah satu menjadi pelatih nasional di Kabupaten Sika untuk pertama kalinya ya Pak Lusrin. Kalau sukanya saya, artinya olahraga ini sebenarnya suatu hiburan juga. Jadi kadang-kadang kita dengan kepenatan, capek dan lain sebagainya di tempat kerja, kadang-kadang kolam renang itu hilang, capeknya hilang. Saya rasa terhibur. Ya, saya rasa terhibur lihat anak-anak, ya, mereka berenang, dan itu saya menikmati. Ya, saya menikmati. Di sekolah pun saya menikmati, di kolam juga sama. Melihat prestasi yang anak-anak sudah pernah torehkan itu jadi suatu kebanggaan untuk saya secara pribadi, ya, dan orang tua anak-anak yang berprestasi, ya, dan bukan hanya ini, menjadi kebanggaan seluruh kita. Ya betul, ini menjadi kebanggaan kami masyarakat Kabupaten Sika bahwa ternyata kami di Momir ini bisa, kami orang gunung, akhirnya kami punya pelatih dan nasional Pak. Itu hal yang luar biasa. Thank you ya untuk Koriki yang sudah ngendorse kami kesekian kalinya. Kami di sini juga berterima kasih untuk teman-teman dari Kavino Tubruk Gajah yang selalu support kami, dan mereka punya challenge yang sangat bagus sekali dari bulan Juli sampai dengan Desember, tanggal 31 Desember. Kita tinggalkan kumpulkan saja kemasannya dari Kavino atau Tubruk Gajah dan kalian tukarkan di toko-toko terdekat. Di sini banyak sekali di Roxy, kalian bisa tukarkan di Rezeki Express, dan kalian bisa dapatkan kopi Kavino atau Tubruk Gajah yang baru, dan itu gratis ya. Dan teman-teman, kami di sini ada endorsement baju dari Mareli Polosan. Thank you untuk Mareli Polosan yang sudah endorse. Ini adalah baju polosan yang dijual delivery, dan kalian bisa dapatkan offline-nya di 90 Kids Barbershop. Jadi itu bajunya yang ada di atas. Ada banyak sekali warna, ada sekitar 40-an warna. Kalian bisa pesan warna-warna apa saja, ada dari ukuran M, L, XL, double XL, triple XL, dan kalian bisa pesan warna apa saja. Dan kita jual baju polosan. Jadi buat teman-teman, baju polosan ini kualitas kainnya sangat keren sekali, dan harganya mulai dari 60.000 saja. Free delivery. Kenapa saya harus belajar berenang? Manfaat berenang itu apa? Manfaat berenang itu yang pertama buat badan jadi sehat, jadi bugar. Ya. Selain itu membuat mood kita menjadi bagus, lebih bagus, perasaan senang, menumbuh rasa senang dan lain sebagainya. Ya, bisa juga kalau punya potensi, Abang Denny bisa jadi atlet mungkin, ya bisa berprestasi, bisa bawa nama Niantana ini kemana-mana. Ya, tapi kayak saya cukup di podcast karena perutnya agak buncit juga kalau ini hiu berenang nih. Jadi sekali lagi kami di sana buka kelas privat, ya, dari 6 tahun ke atas sampai dengan seterusnya. Yang penting jangan orang mati saja. Siap. Nanti setelah dia privat, ya, kalau kita lihat dia punya potensi, ya, kami akan arahkan dia di kelas prestasi. Nah, itu untuk ikut lomba dan lain sebagainya. Saya berharap olahraga renang ini, ya, bisa menjadi ikon, ya, bisa membawa nama Sika ini ke sampai tingkat nasional, ya, maupun tingkat internasional kalau bisa. Amin. Kita harus aminkan itu. Nah, kalau misalnya kami mau belajar renang nih, kira-kira hari-hari apa mungkin Pak Lusrin mereka belajar renang nih? Jadi kami aktivitas latihan di sana, ya, untuk
kelas privat dan prestasi itu 1 minggu. Ya, jadi saya ada di kolam renang. Ya, kami berlatih itu mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi saya setiap hari selalu ada di kolam, selalu stay di kolam. Oke. Untuk menunggu teman-teman semuanya. Oke. Menghabiskan waktu di kolam renang itu luar biasa. Apakah ada Nono di sana? Kalau saya sudah menikah, jadi tidak mungkin ya. Soal istrinya lagi nonton ini. Sorry. Bisa kena palur. Betul. Nah, ini mungkin di penghujung podcastnya Del Awan, tapi kami selalu pasti di Awon tuh pasti ada motivasi. Kami biasanya meminta narasumber untuk memberikan motivasi untuk anak-anak muda di Kabupaten Sika nih. Nah, contoh Pak Lustrin memotivasi dirinya sendiri, akhirnya membuktikan bahwa kami orang Nita, kami orang gunung yang tidak pernah melihat laut, tidak pernah melihat kolam renang yang ada di kami di Nita. Akhirnya saya membuktikan bahwa saya salah satu pelatih dan mempunyai lisensi di Kota Maumere ini dan orang kedua di Provinsi NTB dan banyak sekali medali-medali yang saya sudah bawakan. Itu sebenarnya bisa memotivasi teman-teman. Mungkin Pak Lustrin bisa memotivasi teman-teman yang nonton di Awon Podcast ini. Untuk teman-teman semuanya, khusus untuk rekan-rekan muda, jangan pernah berhenti untuk berusaha ya, untuk menggapai mimpi Anda. Ya, jadi kalau kita bermimpi besar, ya, bekerja juga harus besar. Ya. Jadi jangan hanya dengan keterbatasan terus kita menyerah. Perjuangan tidak akan usai sampai kapanpun. Hargai proses. Ketika berlatih, saya selalu tekankan ke anak didik saya, apapun yang sekarang yang kau geluti, ya, mau di olahraga, mau di bidang manapun, seni dan lain sebagainya, ya, berusaha untuk menjadi profesional. Ya, berusaha untuk menjadi profesional dengan apa? Dengan latihan yang gigih, disiplin, ya, karena olahraga bukan hanya menyangkut prestasi, tapi bagaimana membina mental, karakter kita lewat pembinaan olahraga. Oke. Untuk khususnya di bidang renang, ya, saya mengajak teman-teman semuanya, mari ya kita memasyarakatkan olahraga ini, ya, olahraga renang. Karena apa? Kita ini daerah kepulauan, ya, daerah kepulauan. Ya, pasti banyak potensi, dan itu pasti teman-teman di rumah semua pasti punya potensi itu, hanya belum diasah. Betul, ya, setuju. jadi apapun yang sekarang yang sedang teman-teman geluti, apapun bidangnya, teruslah berproses, hargai proses. Karena apa? Karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Oke, siap. Motivasi yang sangat luar biasa sekali. Ada kutipan yang saya ambil adalah mimpi yang besar, bekerja juga harus besar. Seperti itu. Itu sebenarnya hal yang sangat luar biasa. Dan terima kasih sekali Pak Lustrin sudah memampir di Awon Podcast, dan sukses terus untuk Maumere Swimming Club ya. Oke, terima kasih banyak, dan Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua yang nonton ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Lustrin dan teman-teman semua di Niantana Sika ini. Oke, terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Oke. Terima kasih untuk semua tim, ya, Bang Denny dan tim kreatif ya. Terima kasih banyak sudah mengundang kami. Suatu kebanggaan yang luar biasa. Ya. Oke. Sama-sama, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.